أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para jemaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan berkat. Salawat dan salam selalu dilahirkan kepada Nabi Muhammad SAW pada akhirnya kita akan lanjutkan kajian tafsir sekarang surat An-Nisa ayat 19. Pada waktunya kita lanjutkan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karhan wa la ta'khudhuhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patuh. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Para jemaah sekalian, ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini. Terima kasih khusus. Kala dulu di zaman jahiliyah, idza mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bi-imra'atihi in syaa'a ba'duhum tazawwajaha wa in sya'u zawwajuha wa in sya'u lam yuzawwijuha fa hum ahaqqu biha min ahliha. Jadi dulu di zaman jahiliyah, apabila ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka walinya itu, orang tua dari laki-laki, itu lebih berhak kepada menantunya. Jadi jika dia mau, maka mertuanya itu dia akan menikahinya, atau dia menikahkan dengan orang lain. Wa insya'u lam yuzawwijuha. Dan kalau mau mertuanya itu dia tidak akan menikah dengan siapapun. Dahulu begitu di zaman jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menghapus tradisi yang tidak baik dari kalangan orang-orang jahiliyah. Kemudian ada sebuah riwayat dari Ibnu Jurayj, Ikrimah berkata, unzilat fi Kabisha binti Ma'an bin Asim bin Al-Aus. Ayat ini berkaitan dengan Kabisha, ya, nama seorang wanita
binti Ma'an, anak Ma'an bin Asim bin Aus. Tuwfiya anha Abu Qais bin Al-Aslam. Suaminya meninggal dunia. Namanya Abu Qais bin Al-Aslam. Fajanaha 'alaiha ibnuhu. Ternyata anak Abu Qais ini, anak tirinya ya, mencintai ibu tirinya. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kabisha ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ana warasat zawji." Saya ini bukan warisan dari suamiku. Ya, wala ana taraktu fa'anha. Dan saya bukan meninggal dari suamiku sehingga aku bisa dinikahi seenaknya. Fa'anzalallahu hadhil ayat. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Dalam riwayat yang lain, Imam As-Sadi dari Abi Malik dia berkata, "Kanatil mar'atu fil jahiliyyah idza mata zawjuha jaa'a waliyuhu fa'alqa 'alaiha thawban." Jadi zaman jahiliyah, kalau ada seorang wanita meninggal dunia, maka walinya, bapak dari suaminya itu akan datang. Fa'alfa'alaihi thawban, kemudian melemparkan baju. Baju itu dilemparkan ke wanita ini, ke menantunya. Fa'in kana lahu ibrun saghirun aw akhun habasa hatta yashubba. Kalau dia memiliki anak kecil, punya anak kecil atau punya saudara, maka menantunya ini akan dikurung sampai anaknya itu dewasa. Au tamutu fayarisuha, atau dia sampai meninggal dunia kemudian mewarisi hartanya. Fa in hiya infalatat fa anta ahluha wa lam yuqi 'alaiha thawban. Tapi kalau misalnya mantan mertuanya ini dia ingin membebaskan, maka dia tidak akan melemparkan baju. Cirinya dulu begitu. Jadi kalau ada seorang wanita meninggal dunia, seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan seorang istri, maka mertuanya itu akan datang. Kalau dia menginginkan wanita itu, mantan menantunya itu, dia akan melemparkan baju aja ke mantan menantunya itu, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti tergantung dianya, mantan mertuanya itu. Jadi kalau dia ingin menikahkan dengan anaknya, atau dinikahkan dengan saudaranya, maka dinikahkan dengan saudara. Jadi dia nggak punya kebebasan untuk menikah dengan siapapun. Ya, itu tradisi orang-orang jahiliyah dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 19, untuk menghapus tradisi yang tidak baik. Ya, jadi tidak dibenarkan yang seperti itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian, dalam ayat ini disebutkan wala ta'dhuruhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhun illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka, para wanita, para istri itu, untuk mengambil sebagian apa yang pernah kamu berikan kepada mereka, yaitu berupa mahar. Jadi gini para jamaah sekalian, dulu di zaman jahiliyah, seorang suami itu kalau sudah tidak senang kepada istrinya, kan kalau diceraikan istrinya, maka istri itu kan tidak berkewajiban ya untuk mengembalikan mahar.
Tapi kalau istrinya itu menuntut cerai, maka harus mengembalikan mahar. Makanya dulu orang-orang jahiliyah sengaja istrinya ini dibuat susah, ya, dibuat susah, sehingga istrinya itu merasa tidak nyaman, ya, dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian dia menuntut cerai. Ketika menuntut cerai itulah dia harus mengembalikan mahar. Ya, dulu orang-orang jahiliyah begitu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kecuali dia melakukan perbuatan keji. Yang dimaksud dengan fahisyah mubayyinah artinya perbuatan keji yang nyata di sini adalah berzina, ya. Menurut mayoritas ulama di sini artinya berzina. Jadi menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas wa jama'atut tabi'in dan mayoritas para tabi'in, yang dimaksud dengan fahisyah mubayyinah bidzalika az-zina. Kecuali kalau istri itu berzina, maka boleh diambil, itu diceraikan. Ya, boleh diambil maharnya. Jadi idza zanat, ya, falaka an tastarji'a minha as-sadaq alladhi a'taitaha. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan mayoritas tabi'in, jadi kalau perempuan itu berzina, falaka an tastarji'a minha as-sadaq, maka kamu boleh mengambil mahar yang pernah diberikan, alladhi a'taitaha, yang pernah kau berikan, ya. Wa tudadiru hatta tatrukahu laka wa tukhadi'uha, dan boleh mengambilnya secara paksa kalau si istri itu benar-benar melakukan perzinahan, ya. Kalau enggak, ya enggak boleh, ya, itu tidak boleh. Itu tradisi dulu orang-orang jahiliyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, kalau misalnya sengaja seorang suami itu membuat susah istrinya, membuat istrinya nggak nyaman dalam kehidupan rumah tangga, kemudian dia menuntut cerai, ya, yang disebut dengan khulu itu, maka perempuan itu harus mengembalikan mahar. Ya, karena memang direkayasa, disengaja oleh suaminya, dan itu tidak boleh, haram, tidak boleh. Itu tradisi orang-orang jahiliyah itu. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri itu dengan ma'ruf, ya, dengan baik, dengan cara yang patut. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf adalah tayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum. Berbicaralah yang baik, berperilakulah yang baik kepada istri-istri itu, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kalian wahai para suami menginginkan agar istri itu baik. Jadi para jamaah sekalian, Islam itu luar biasa yang mengajarkan, Masya Allah. Di satu sisi wanita itu harus taat kepada suami, harus wajib taat kepada suami. Makanya wanita itu sampai Nabi Muhammad SAW bersabda begini, idza salatil mar'atu khamsan wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil syi'ti.
apabila wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan dia menjaga kemuliaan dirinya, wa ta'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Jadi wanita itu harus taat kepada suami, tapi suami harus baik kepada istrinya. Makanya para jamaah sekalian, kebaikan seorang suami, kebaikan seorang laki-laki itu diukur dari sejauh mana dia baik terhadap istrinya dan keluarga. Itu menjadi ukuran dalam Islam. Tadi kita ini ada, Pak, seorang laki-laki, ya itu kalau sama orang lain baiknya bukan main, royalnya bukan main, tapi sama keluarganya pelitnya bukan main. Ini ada, dan itu tidak baik. Jadi ukuran kebaikan seorang laki-laki adalah dari sejauh mana dia baik terhadap istrinya dan keluarganya. Dan makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya dan keluarganya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan aku ini adalah orang yang paling baik terhadap keluarga, terhadap saya. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kalau kita ingin menjadi orang baik dalam seluruh sisi kehidupan kita, contoh Nabi Muhammad SAW, khususnya perlakuan terhadap keluarga, itu Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Para jamaah sekalian, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ada beberapa orang sahabat, termasuk di dalamnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu datang ke rumah Aisyah. Kemudian bertanya para sahabat ini. Jadi kata para sahabat ini, di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, di antara akhlak Nabi, mana yang paling menonjol? Ya, yang paling menonjol itu bagian dari akhlak apa dari diri Nabi Muhammad SAW. Ketika Aisyah ditanya seperti itu, Aisyah nangis dia. Maus. Teman-teman sekalian, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana kullu amrihi ajab. Nabi Muhammad SAW itu semua perihalnya itu mengagumkan, semua luar biasa. Jadi semua ibadahnya kepada Allah, perlakuannya terhadap istri dan anak-anaknya, bagaimana beliau memperlakukan para sahabatnya, gimana beliau itu bertetangga dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Banyak kata Aisyah itu, kana kullu amrihi ajab. Semua perihalnya itu mengagumkan. Nah, kalau kita ini kan beda ya. Kita ini adalah di antara akhlak kita itu yang menonjol, tapi yang lain tidak. Ya, jadi ada yang paling menonjol, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Semuanya mengagumkan. Itu kata Aisyah betul. Kemudian Aisyah bercerita, satu malam Nabi Muhammad SAW itu mendatangi beliau SAW, merapatkan tubuhnya ke tubuh. Kata Aisyah,
dan saya merasa senang sekali. Ada yang sekali, kata Aisyah begini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Aisyah, ata'dzani li an a'budu Rabbi. Aisyah, kamu izinkan enggak aku untuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan? Apa kata Aisyah? Inni uhibbu qurbi wa ana uhibbu an ta'budu Rabbak. Saya itu Rasul senang kalau engkau dekat denganku, tapi aku juga senang kalau engkau mau beribadah kepada Allah kepada Tuhan. Gitu kata Aisyah. Coba bayangkan. Karena ya sama tahu ketika Aisyah dikatakan, Aisyah merasa senang. Iya kan? Untuk tidak mengecewakan, Nabi Muhammad SAW izin dulu mau sholat malam, Pak. Mau sholat malam, izin istri, kasih tahu. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir ini. Bahkan min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul ushra. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu selalu memperlakukan secara baik terhadap keluarganya. Daimul bashar, selalu bersikap manis. Yudaimu ahlahu, ya, bercanda dengan istrinya dan anak-anaknya. Wa yatalaqqahu bihim wa yuwassi'u nafaqatahum. Dan selalu berbuat lemah lembut, selalu lembut kepada mereka. Ya, wa yudahiku nisa'ahu, dan mengajak bercanda istri-istrinya itu. Hatta annahu kana yusabiqu Aisyah yatawaddaduha ilaiha bidzalika. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengajak Aisyah itu balapan lari. Iya, pernah Aisyah diajak balapan lari. Aisyah menang. Kemudian pada waktu berikutnya, kesempatan berikutnya, diajak balapan lari lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah kalah. Aisyah kecewa. Ya enggak apa-apa lah, sekarang kalah, kata Nabi SAW. Sekarang kan kamu udah mulai gemuk, makanya enggak terlalu kuat untuk lari, begitu kata Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa Nabi Muhammad SAW. Iya. Kemudian diceritakan di sini, yajma'u nisa'u kulla lailatin fi baitil lati yabitu 'indaha fa ya'kulu ma'ahunna al-'asha fi ba'd al-ahyan. Summa tansarafu kullu wahidatin ila manziliha wa kana idza salla al-isha yadkhulu manzilahu yusammiru ma'a ahlihi qalilan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan istri-istrinya itu hampir setiap malam. Jadi misalnya gini, malam ini giliran di rumah Aisyah, maka istri-istrinya yang lain itu dikumpulkan di rumah Aisyah, diajak makan malam, diajak ngobrol oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu selesai itu sudah mereka pulang ke rumah masing-masing. Nanti giliran di rumah Hafsah misalnya, nanti istri-istri yang lain dikumpulkan di rumah Hafsah itu, makan, diajak ngobrol. Itu luar biasa. Iya. Ternyata istri itu senang diajak ngobrol itu. Iya. Betul. Saya itu tahu dari istri saya. Ya pas mau tidur tuh ngobrol. Tahu tuh dia bilang gini, ya ini nih, ya, yang kita senang dengan dia ngobrol itu, ternyata senang diajak ngobrol. Dan ternyata itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Masya Allah. Ternyata para jamaah sekalian, semua apapun, ya, seluruh aspek kehidupan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini sudah contohkan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mengikutinya. Iya, luar biasa Nabi Muhammad SAW.
Jadi para jamaah sekalian, kalau istri kita itu curhat, dengerin. Jadi ngobrol apaan aja sih? Ya begini. Gak boleh begitu. Silakan. Itu istri itu ingin melampiaskan unek-uneknya. Nanti kalau udah lepaskan sudah, ya tenang deh. Iya. Aisyah itu bercerita, kata Aisyah itu pernah ada kurang lebih 11 orang atau 13 orang wanita itu curhat kepada Aisyah. Sudah Aisyah itu pulang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Curhatan perempuan semuanya itu Pak diceritakan oleh Aisyah. Itu wanita yang pertama curhatnya begini, yang kedua itu ini curhatnya. Tahu nggak oleh Nabi Muhammad SAW kata Aisyah itu didengerin oleh Nabi Muhammad SAW. Didengarkan sampai selesai semua diceritakan oleh Aisyah dan didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai selesai. Luar biasa. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya para jemaah sekalian, Aisyah itu pernah ini Pak nontonnya penonton permainan orang-orang Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Jadi di Masjid Nabawi orang Ethiopia itu bermain pedang. Aisyah itu nonton. Nabi Sallallahu mengajak Aisyah untuk nonton. Mau nggak Aisyah nonton? Akhirnya Aisyah itu sambil nonton, sambil meletakkan dagunya ini di atas pundak Nabi Muhammad. Jadi nonton dari belakang, meletakkan dagunya ini di atas pundak Nabi Muhammad. Nabi bertanya, udah belum Aisyah? Belum. Udah dibiarkan oleh Nabi Muhammad sampai selesai. Sampai Aisyah sendiri bosan nonton, sampai selesai nonton udah kan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, luar biasa. Jadi pada jemaah sekalian, jadi jangan sampai ya kita tuh pengennya itu istri taat pada suami, seenaknya merintah, tapi sementara sang suami ini kurang perhatian kepada istrinya, ya nggak boleh. Jadi para jamaah sekalian, kita itu kan ingin ya istri kita itu dandan cantik gitu di hadapan kita. Tapi sebenarnya Islam itu juga menganjurkan, memerintahkan laki-laki itu untuk berpenampilan baik. Ibnu Abbas berkata, ya, saya bacakan ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata begini, uhibbu an atazayyana li nisa'in kama uhibbu an tatazayyana li. Saya itu senang ya berpenampilan baik di hadapan istriku, sebagaimana aku ingin agar istriku itu berpenampilan baik, berpenampilan cantik di hadapanku. Begitu kata Abdullah bin Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi para jamaah sekalian harusnya begitu. Ya cuma istrinya saya suruh penampilan baik, suaminya enggak. Benar itu. Makanya dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang wanita datang ke saya ingin bercerai dari suamiku. Oleh Umar ditanya, memang kenapa? Suamiku itu tidak pernah urus dirinya, penampilannya acak-acakan, rambut tidak pernah dicukur, jarang mandi, baju jarang ganti, begitu. Panggil suamimu, kata Umar. Panggil. Jadi panggil, kata Umar bin Khattab, sekarang kamu cukur rambut. Pulang rumah, cukur rambut, mandi, pakai baju yang paling bagus, pakai parfum gitu. Udah nurutnya, cukur rambutnya, berpenampilan indah pokoknya. Datang ke tempat berdiri di samping istrinya. Istrinya itu kaget. Wah beda ini
suamiku lu nggak jadi cerainya lagi. Iya, luar biasa. Jadi para jemaah sekalian, itulah ajaran Islam. Ajaran Islam itu banyak sebagian orang, ya laki-laki lah sebagian ya, semua itu menuntut istri itu sempurna, baik, gitu. Harus taat kepada suami. Sementara suaminya nggak benar, nggak boleh begitu. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri. Dan aku ini adalah orang yang paling baik terhadap istri, terhadap keluarga. Makanya Aisyah itu pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kalau di rumah? Kata Aisyah itu, Nabi Muhammad SAW itu kalau di rumah menjahit bajunya yang robek, menambal sandalnya yang robek, nyapu, bantu masak. Itu gimana? Harusnya begitu laki-laki. Ya, jangan orang itu bos istri jadi istri mau capek istrinya itu kasihan. Iya, suaminya enak-enakan tinggal perintah saja. Nggak begitu. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti. Ya, ya. Untuk para Muslim juga boleh. Kita memperlakukan istri itu semena-mena. Para jemaah sekalian, saya ingin sampaikan. Bahkan ketika istri itu memiliki harta, maka itu harta istri, nggak boleh diambil oleh suami. Ya, nggak boleh. Yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga itu suami, laki-laki. Wanita istri tidak berkewajiban, sekalipun istrinya kaya raya, nggak ada kewajiban. Yang wajib adalah suami. Harta istri, harta suami yang milik suami. Nggak boleh suami ngambil seenaknya. Oh, nah istri diambil, saya ini nggak boleh juga. Harus ada izin dari istri. Kalau pinjam harus balikan. Jangan tersinggung kan ditagih. Itu amat sih sama sekali. Kan pinjam. Mama, saya ada perlu ini pinjam dulu ya 1 juta bulan depan. Nanti setelah gajian saya bayar. Bulan depan istrinya lagi. Apa ya? Ini catatannya ya. Masih ada di tanggal. Bulan kemarin. Nih lihat ini ya. Bahkan jamnya ditulis juga kali. Sejuta bayar. Jangan tersinggung. Gak utang kok. Iya. Iya, betul itu. Iya. Ini harta istri itu milik istri. Tidak benar. Suami ngambil seenaknya harta istri. Gak boleh, gak boleh. Haram. Gak boleh. Gak boleh. Sebab itu hak istri. Ya, makanya nanti ketika seorang wanita itu meninggal dunia, seorang istri itu meninggal dunia, suami dapat harta warisan. Iya kan? Karena memang dia berhak terhadap hartanya. Ya, dia nggak boleh diambil, nggak boleh. Ya, jadi itu harta istri, itu harta istri. Jadi para jemaah sekalian, itulah ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlakukan istri dan keluarga itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka jika kalian
tidak senang terhadap mereka, bisa jadi Allah menjadikan sesuatu yang tidak kamu senangi itu di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita tidak ada dari perangai dari istri kita yang tidak senangi, mungkin dari perangai-perangai yang lain kita sukai, ya, maka kita diperintahkan untuk bersama. Ya, jadi para jamaah sekalian, itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ceritakan ya, barangkali ada seorang teman, setelah istri yang pertama itu meninggal, kemudian dia menikah. Setelah menikah lagi, istri yang kedua itu bertanya kepadanya, apa yang paling Bapak harapkan dalam kehidupan? Kata dia, saya mengharapkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya menikah dengan istri yang pertama. Istri tanya, maksudnya gimana? Iya, istriku buruk rupa dan buruk akhlak. Jadi wajahnya jelek, akhlaknya juga jelek. Jadi nggak ada yang bisa diharapkan. Iya. Jadi kata dia begini, saya tuh sampai kalau mau keluar rumah itu dilarang untuk taklim. Dia kan suka isi kajian ya. Kadang dilarang istrinya, kata istrinya jangan keluar, nggak keluar suaminya. Iya. Jadi ini suami taat sama istri. Bukan istri luar biasa. Kata dia, tapi saya ingin menjaga perasaan istriku dan saya bersama. Tahu nggak berapa lama? 14 tahun. 14 tahun. Ya, kita 14 jam aja mungkin nggak betah punya istri kan. Ya. Kalau kita mikirnya apa yang bisa diharapkan istri yang begini ya. Tinggal diceraikan selesai, nyari istri yang lain ya enggak. Tapi dia tetap mempertahankan istrinya itu sampai meninggal dan dia bersadar. Ya, Raja Muslimin. Itulah ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita miliki istri yang ya kurang baik, atau barangkali ada beberapa akhlaknya yang kurang baik, ya, yang penting tidak dengan hal-hal yang bersih, ya, iya, agak-agak cerewet, gitu. Makanya ada doa. Ya, menurut Syekh Nuruddin dan Syekh Nasruddin ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi menurut para ulama lain, ya ini hadis ini makruh, ya, itu hadis ini diucapkan oleh seorang tabi'in, ya. Ya. Ini doa ini menurut sebagian orang, doa berlindung dari istri yang cerewet. Tapi sebenarnya umum doa ini saya bacakan. Allahumma inni a'udzu bika min jariyati as-su' wa min zawjin tashayyabani qabla al-mashib wa min waladin yakunu 'alayya rabban wa min malin yakunu 'alayya 'adaban wa min khalilin makirin 'aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adaan. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Saya bacakan artinya. Ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang jahat
dan dari pasangan atau dari istri yang membuat berubah sebelum waktunya. Dan istrinya sering ngoceh begitu cerewet ya, suaminya tertekan gitu ya, tekanan batin. Jadi belum tua udah berubah belum waktunya. Iya. Dan dari anak yang menjadi tuan atas, maksudnya jadi bos dia, suka merintah orang tua. Dan dari harta yang menjadi azab, jadi siksaan harta itu. Dan dari seorang teman yang selalu membuat tipu daya, matanya selalu mengawasi, begitu juga hatinya. Apabila dia melihat kebaikan, dia sembunyikan kebaikan itu. Tapi kalau dia melihat ada kejelekan darimu, dia sebarkan kejelekan. Ya, riwayat ini sahih, riwayat Muhammad Tabrani. Menurut sebagian ulama hadis ini makruh, ya, bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita kaji pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya ini. Ayat seterusnya insyaallah. Ini saja ada pertanyaan? Ya. Ini boleh nanya ya? Bisa? Iya. Kan pernah habis ya, kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan yang besar di dunia yang sementara dan selama-lamanya adalah sama agama yang sementara. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ikan itu kebahagiaan, khususnya semenjak itu dalam air, keluar dari air binasanya. Nah Allah kasih burung ya, burung pun punya sayap gitu, itu dikurung gitu. Ini ada peristiwa nyata, seorang ayah membawa anaknya ke MK berobat, dia udah muter rumah sakit, anaknya nggak sembuh-sembuh. Maka suatu hari datang ke sana. Namun beliau ini Al-Quran mengobatinya ya. Di dalam ditanya-tanya sakitnya, dia punya burung nggak? Dia bilang ada burung kesayangan dia. Setelah diobati si anak, disuruh dilepasin burungnya. Berapa? Ini burung mahal, burung bagus ya. Tapi di sisi lain dia anaknya juga mahal. Hanya sembuh tapi kayaknya aneh amat. Ya banyak dia doa mau hidup lepas burungnya kan. Belum lepas, akan sembuh lagi. Kalau orang tidak sembuh, apa hubungannya? Ya, wallahu a'lam para jemaah sekalian. Syekh Al-Utsaimin itu pernah ditanya, pertanyaan tentang orang yang memelihara burung. Boleh nggak? Kata Syekh Al-Utsaimin boleh. Ya, selama diperlakukan dengan baik, diberi makan, minum, ya, belum mandiin. Jadi harus diperlakukan dengan baik. Yang dilarang itu, apabila seseorang memelihara binatang, dia tidak memperlakukan secara baik, tidak pernah makan, minum, itu yang dilarang. Begitu menurut Syekh Al-Utsaimin, ya. Apa hubungan itu? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dengan begitu burung itu merasa senang, ya, kemudian bebas dia, dan ya ini apa? Dengan sebab begitu, pada akhirnya Allah memberikan kesembuhan, ya, karena dia sudah membebaskan burung sehingga dia bisa terbang secara bebas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau cerita juga, ada sedikit kaitan dengan mas sekalian. Zaman kita itu cerita, jadi suami istri ini berangkat haji.
pulang. Kemudian istrinya itu bercerita tentang suaminya. Jadi ketika di Mekah itu, suaminya itu Pak merasa seperti terkurung. Iya, itu istrinya. Kejadian nyata ini. Istri yang cerita itu. Ini bapak ini jadi gigil itu seperti orang yang terkurung. Terus dia nyebut, Mama, itu burung itu keluar itu bebasin itu. Akhirnya ditelepon anaknya di sini. Iya itu, anaknya ditelepon, suruh keluarin gitu, bebasin burung itu. Setelah burung itu bebasin, oh udah ditelepon gitu. Oh, alam bisa, kan dia, ya, Allahu alam bisa. Ya itu saja, itu cerita. Ya, itu yang cerita. Kata suami ya bukan begitu. Enggak tahu itu saya. Yang seperti orang yang terkurung aja Mas. Gitu. Ya setelah burung itu dibebaskan, keluarin, sudah. Dia telepon anaknya. Saya telepon anak saya telepon. Saya burung itu dikeluarkan, dibebasin. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Bagaimana kalau istri yang suka masang status bergantung dengan status, mungkin istri yang juga berdagang, tampil pada sejari Ya. itu hukumnya apa? Ada yang akan dijelaskan. Suami tidak membiarkan itu apakah juga itu? Iya. Terima kasih. Iya. Para jamaah para ulama itu melarang untuk mengupload ya, khususnya foto perempuan di medsos. Yang khawatirkan menimbulkan ya. Dan suami berkewajiban untuk melarang. Jadi kita ini para jamaah sekalian ini juga berlaku untuk laki-laki. Ya. Jangan dikit-dikit kita itu pasang status. Hujan pasang status. Yo hujan berarti cucian dari kemarin. Panas pasang status. Dia menigerah mau panasnya gitu. Perjalanan macet pasang status macet dia masalah ada apa pusing dikit pasang status ngapain loh. Iya ya jadi jangan dikit pasang status lah ya. Iya sekali sekalian saya ingin sampaikan itu ada jamaah sekalian ada sihir ain. Tahu sihir ain? Sihir dengan pandangan mata. Iya, itu hati-hati. Dan itu ada hadisnya saya dari riwayat Imam Muslim. Ya, lau kana syai'an sabaqa qadran la sabaqatul ain. Kalaulah seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sihir air itulah yang akan mendahuluinya. Kalau ada, tapi kan nggak ada. Maksudnya kalau ada, artinya apa? Maksudnya menurut para ulama bahwa sihir air itu hakikatnya ada dan itu bisa. Maka para jamaah sekalian, kalau kita punya anak kecil, ya anak baru lahir atau punya cucu, itu fotonya nggak usah diupload di medsos. Sekalipun lucu ya, ini cucuku ya Allah, ini anakku ya Allah, ini baru lahir dari istri kedua misalnya. Amin.
Para jamaah sekalian, itu ada sihir kekaguman namanya, sihir ta'ajjub. Jamaah sekalian, ini sebenarnya bukan apa ya, bukan khurafat, bukan. Ada anak kecil, sekali nggak selalu gitu. Kita ngelihat anak kecil, lalu kita kagum gitu ya, lucu banget ya, ya Allah lucunya gitu. Malamnya meriang, demam. Itu sihir ta'ajjub. Iya, dan itu nyata. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat, ya, sedang mandi, tapi dia pakai basahan. John punggungnya ini kelihatan. Sahabat lain itu dia sahabat yang itu melihat bagus sekali, punggungnya bagus sekali. Itu langsung terpental, kan? Dia pingsan itu. Kemudian dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya kepada para sahabat, ini kenapa dia? Tidak tahu Rasulullah, dia sedang mandi. Tahu-tahu dia jatuh pingsan. Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang melihat tadi dia ini mandi dan kalian mengaguminya? Sahabat saya Rasul. Akhirnya dia disuruh berwudu. Kemudian wudunya itu ditadahi Pak Ember. Kemudian setelah wudu kemudian disiramkan. Langsung bangun dia. Hadis ini sahih. Itulah yang disebut dengan sihir. Jadi sihir itu ada dua, ada ainul ta'ajjub, ada ainul hasad. Jadi pandangan kekaguman dan ada pandangan hasad, pandangan kedengkian. Iya. Dan itu bisa. Iya. Orang tidak senang ya kepada kita. Itu bisa merusak diri kita. Iya. Banyak kita kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat Al-Falaq jelas sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Banyak para jamaah sekalian, jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan sore. Ya, di situ kan ada permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ya, kan baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Itu sebenarnya minta perlindungan, Pak. Dari orang-orang yang jahat. Iya. Makanya ya enggak usah lah merasa ya, ya khususnya perempuan, kalau itu bisa menimbulkan tidak baik. Maka suami harus diingatkan, ya. Dan harus punya rasa cemburu suami. Kalau nggak punya rasa cemburu, deyus. Ya, wallahu a'lam. Yang bisa saja. Wallahu a'lam. Cukup ya. Insyaallah kalau masih ada pertanyaan tentang apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa ditanyakan. Ini insyaallah. Dengan itu, riya menjadi apa jenis subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.